Hai, selamat pagi anak-anak yang cantik, yang cakep. Jumpa lagi dengan saya, Oma Aci, dan teman saya, Lovely. Ya, Lovely hari ini sehat? Sehat. Hari ini kita berjumpa dalam channel Dongeng bersama Oma Aci. Ya, dongeng bersama Oma Aci. Lovely senang mendengar cerita, senang. Teman-teman senang juga ya mendengar ceritanya Oma Aci. Baiklah, kalau demikian Oma Aci mulai bercerita ya. Oke Oma, kamu duduk manis bersama teman-teman di rumah. Oke? Oke. Ayo teman-teman, kita duduk manis ya. Anak-anakku yang cantik, yang cakep, hari ini Aci mau bercerita tentang petualangan dua kelinci. Petualangan dua kelinci. Bagaimana ceritanya? Siapakah dua kelinci itu? Kita simak bersama ya. Di toko mainan Ibu Harper, di sudut jalan, semua mainan duduk dan bermimpi. Edward, si beruang Teddy, memikirkan ide bagusnya. Tom, si tentara, memikirkan bermain dengan band mainannya. Flick si kelinci biru dan Springer si kelinci merah jambu duduk di bantal hijau mereka. Springer bermimpi menjadi kelinci sungguhan dan hidup di padang dan makan rumput hijau. Flick senang dengan bantalnya yang hijau. Malam itu, setelah Ibu Harper menutup toko, para mainan duduk dan menunggu. Jam kukuk di rak menunjukkan pukul 7, pukul 8, 9, 10, 11. Jam itu menunjukkan tengah malam dan mulai berkilau. Burung kukuk itu keluar dan berseru 3 kali. Kukuk, kukuk, kukuk. Springer berlari dari bantal hijaunya dan mulai melompat berkeliling toko. Kita ingin hidup seperti kelinci sungguhan, katanya. Bukankah begitu, Flick? Ya, aku kira begitu, kata Flick. Ia diam di bantal hijaunya. Tolong bantu kami, melarikan diri teman-teman, kata Springer pada mainan yang lain. Edward duduk dan berpikir. Clara si boneka kain menari berkeliling toko. Aku punya ide, kata Edward. Kita perlu bantuan Tom. Ajak seluruh anggota band. Band itu berdiri di sekeliling Edward dan mendengarkan rencananya. Lalu mereka mulai mengambil kotak dari tumpukan di meja dan meletakkannya di depan pintu. Segera saja tumpukan itu menjadi tinggi. Kau bisa memanjat itu, Tom? Tanya Edward. Tentu saja bisa, kata Tom. Kalau kau sudah sampai di atas, kau bisa membuka kunci pintu, kata Edward.
Lalu Springer dan Flick bisa keluar. Itu ide bagus, kata Springer. Ayo Flick. Ya, aku kira begitu, kata Flick sambil meninggalkan bantalnya yang nyaman. Tom memanjat sampai ke puncak menara kotak dan membuka pintu depan. Kedua kelinci itu berlari dari pintu yang terbuka dan terus ke jalanan yang gelap, pergi ke padang. Sekarang kita bisa seperti kelinci sungguhan, kata Springer. Ya, aku kira begitu, kata Flick. Di padang ada beberapa kelinci sungguhan. Ayo, kita temui mereka, kata Springer. Mereka kelihatannya tidak ramah, kata Flick. Para kelinci sungguhan memandangi Springer dan Flick. Mereka belum pernah melihat kelinci seperti mereka. Kelinci biru dan merah jambu, sesuatu yang aneh bukan? Kami datang untuk tinggal bersama kalian, kata Springer. Oh, kalian tidak mirip kelinci sungguhan, kata salah satu kelinci. Coba, kalau kalian kelinci sungguhan, kalian harus makan rumput. Springer dan Flick mencoba menggigit rumput, tapi tidak bisa memakannya. Kalau begitu kalian bukan kelinci sungguhan, kata kelinci itu. Kalian tidak bisa makan rumput. Kelinci sungguhan kelihatan seram sampai Springer dan Flick berlari ketakutan. Padang berikutnya penuh lumpur. Kedua kelinci itu hampir tidak bisa berjalan. Mereka basah, kotor, dan letih. Ayo kita pulang, kata Flick. Yuk, ayo, kata Springer. Kedua kelinci itu berlari ke jalanan menuju kota. Tiba-tiba ada bayangan menutupi cahaya bulan. Kedua kelinci itu melihat ke atas dan di sana ada dua mata berkilau. Cepat ke selokan, seru Springer. Flick dan Springer melompat ke dalam selokan dan duduk gemetar di sana. Apa itu? Tanya Flick. Itu burung hantu, kata Springer. Kedua kelinci itu duduk di selokan lama sekali. Kita harus pergi sekarang, kata Flick akhirnya. Atau kita tidak akan sampai sebelum pagi. Kedua kelinci itu keluar dari selokan dan berlari pulang ke toko. Rupanya, Flick dan Springer si kelinci boneka itu mulai sadar. Katanya begini. Aku senang, aku bukan kelinci sungguhan, kata Flick. Aku juga, kata Springer. Mereka sampai di toko tepat ketika pagi tiba. Mereka mendengar burung kukuk di toko berseru 3 kali. Kukuk, kukuk, kukuk. Springer dan Flick tidak bisa bergerak lagi. Nah, anak-anak, itulah kisah dari petualangan si boneka, dua kelinci, Flick dan Springer. Pesan moralnya apa, anak-anak? Kalian harus menjadi diri sendiri. Kalian tidak perlu menjadi orang lain. Banggalah dengan keberadaan diri sendiri, dengan bersyukur bahwa kita diciptakan dengan sempurna. Tidak perlu iri hati, tidak perlu mau jadi seperti anak yang lain. Jadi berbahagialah menjadi diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Oke, hai. Lovely, di mana kamu?
Bagaimana Lovely? Iya teman-teman, Lovely jadi sedih karena Lovely seringkali tidak bisa menerima diri sendiri. Sekarang Lovely sadar Lovely juga sebuah boneka, bukan sebuah makhluk hidup. Lovely mau berpesan kepada teman-teman, kalian harus bersyukur dengan keadaan kalian. Kalian adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Jadi terimalah keadaan kalian dengan bersyukur ya. Sekarang Lovely sadar, Lovely harus bangga karena Lovely sebuah boneka yang bisa menghibur teman-teman. Terima kasih Oma Aci. Oma Aci maksud saya. Iya, bagus kalau kamu sadar Lovely. Jadilah diri sendiri. Ya, be yourself. Oke? Oke. Ya teman-teman, be yourself. Yeay. Baiklah anak-anak, Oma Aci bersama Lovely akhiri cerita ini. Tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Salam. Salam dah.